Pengantar Administrasi Niaga. Topik ke-28 dari 60 topik. Motivasi dalam manajemen bisnis. Banyak bisnis yang telah menuai keberhasilan bukan disebabkan oleh munculnya suatu ide yang cemerlang akan suatu hal. Namun, bisnis tersebut dapat berhasil karena prestasi kerja dari para karyawan atau sumber daya manusia yang dimilikinya. Agar perusahaan dapat berhasil, karyawan yang ada tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mereka harus diberi motivasi kerja agar dapat berkinerja dengan baik. Memiliki karyawan yang ahli dan terampil saja tidaklah cukup. Mereka harus pula memiliki motivasi kerja yang tinggi. Seorang yang terampil dan ahli, namun tidak memiliki motivasi kerja yang memadai, malahan akan menjadi beban bagi perusahaan tersebut. Namun demikian, memiliki karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi saja tidaklah cukup juga. Perusahaan juga harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang mampu memotivasi karyawannya agar terus dapat meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, terdapat dua orang karyawan yang bernama Rina dan Rini yang bekerja di perusahaan yang berbeda. Mereka berdua di perusahaannya masing-masing melakukan pekerjaan yang sama dan juga mendapatkan gaji serta tunjangan yang sama. Namun, lingkungan kerja mereka berbeda. Melihat kondisi kerja dari kedua orang tersebut dapat dipastikan bahwa Rini akan memiliki motivasi kerja yang lebih baik daripada Rina. Jika Rina bekerja di perusahaan Rini, maka Rina akan memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi daripada di tempat kerjanya saat ini. Lingkungan atau suasana tempat kerja akan turut mempengaruhi motivasi dari para karyawannya. Perusahaan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif yang mampu meningkatkan motivasi karyawan, di mana pada akhirnya hal itu juga akan meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat, maka hampir dipastikan keuntungan yang diraih perusahaan juga akan meningkat. Jika motivasi memang sangat diperlukan oleh para karyawan, maka masalah yang dihadapi manajer adalah bagaimana memotivasi karyawan dengan baik. Di sini tidak ada satu cara yang dapat sesuai untuk diterapkan bagi semua karyawan. Karyawan memiliki ragam atau karakteristik yang sangat berbeda-beda, yang butuh pendekatan yang berbeda pula untuk memotivasi mereka. Berikut ini akan disampaikan beberapa teori motivasi umum yang dapat digunakan sebagai panduan oleh para manajer perusahaan. Teori-teori motivasi. Motivasi kerja karyawan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja atau tingkat di mana karyawan merasa puas dengan pekerjaannya. Oleh karena karyawan yang puas dengan pekerjaannya adalah merupakan karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi, maka manajer dalam rangka memotivasi karyawannya harus dapat menjamin kepuasan kerja dari karyawan tersebut. Atau manajer harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang dapat memberikan kepuasan bagi karyawannya dalam bekerja. Teori-teori tentang motivasi ini telah dikembangkan sejak lama seiring dengan mulai berkembangnya ilmu manajemen pada awal abad ke-20. Beberapa teori tentang motivasi yang ada, antara lain sebagai berikut. 1. Studi Houghton. Pada tahun 1920-an para peneliti yang meneliti aktivitas karyawan yang bekerja di pabrik Western Electric di dekat kota Chicago, Amerika Serikat, melakukan beberapa eksperimen untuk melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi produktivitas para karyawan. Dalam penelitian tersebut, dibuat berbagai kondisi kerja yang berbeda untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Sebagai contoh, ketika cahaya lampu tempat kerja dinaikkan maka produktivitas kerja meningkat. Namun, yang aneh adalah ketika kemudian cahaya lampu diredupkan, ternyata produktivitas karyawan tidaklah turun. Kemudian dilakukan beberapa percobaan yang lain, hasilnya adalah ternyata karyawan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan kondisi tempat kerja tersebut. Setelah diteliti lebih lanjut, para peneliti pada waktu itu berkesimpulan bahwa bukan kondisi tempat kerja yang berpengaruh, namun proses interaksilah yang memberi pengaruh cukup signifikan. Ketika karyawan dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam memutuskan apa yang harus dikerjakannya, maka mereka akan termotivasi. Maka untuk meningkatkan motivasi, para karyawan perlu diberi perhatian dan mengajak mereka turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Studi Houghton yang terkenal tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa interaksi antar manusia akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan. 2. Hierarki kebutuhan Maslow. Pada tahun 1943, Abraham Maslow, seorang psikolog, mengembangkan teori hierarki kebutuhan manusia, Hierarchy of Needs. Teori ini berpendapat bahwa orang secara umum akan memeringkat kebutuhan mereka ke dalam 5 kategori kebutuhan.
Dimulai dari tingkatan dasar ke tingkat yang lebih atas lagi. Begitu kebutuhan di satu tingkatan telah terpenuhi, orang akan beralih pada upaya untuk memenuhi kebutuhan tingkat di atasnya. Tingkatan itu dimulai dari tingkat kebutuhan dasar atau fisiologis, physiological needs, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan yang merupakan kebutuhan dasar atau pokok manusia. Begitu kebutuhan ini terpenuhi, maka akan beralih ke tingkat kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan keamanan, safety needs, seperti keamanan kerja dan kondisi tempat kerja yang aman. Berikutnya adalah kebutuhan sosial, social needs, yaitu merupakan kebutuhan untuk dapat menjadi atau diterima dalam suatu kelompok tertentu, misalnya kebutuhan akan pertemanan dengan orang lain. Begitu kebutuhan ini terpenuhi, orang kemudian akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan akan harga diri, esteem needs, seperti mendapatkan penghargaan atau respek dari orang lain, prestise atau pengakuan dari orang lain. Puncak dari kategori hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, self-actualization, yang merupakan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh seorang individu. Masing-masing individu memiliki potensi yang beraneka macam, yang mana potensi itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Jika seorang manajer mampu mengidentifikasi tingkatan kebutuhan dari para karyawannya, maka dia akan mampu memberikan suatu imbalan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh karyawan. Di mana imbalan yang diberikan itu cukup mampu untuk memberikan motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya. 3. Studi kepuasan kerja dari Hesburgh. Pada akhir tahun 1950-an, Frederick Hesburgh melakukan survei terhadap 200 akuntan dan insinyur tentang kepuasan kerja. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hesburgh dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat seorang karyawan tidak puas dengan pekerjaannya dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya. Karyawan biasanya tidak puas ketika mereka memersepsikan kerja yang dilakukannya. Terkait dengan faktor-faktor yang terdapat dalam kolom sebelah kiri diberikan secara tidak memadai. Sebaliknya, karyawan biasanya akan puas ketika mereka dalam bekerja diberikan faktor-faktor yang ada di kolom sebelah kanan, yang dikenal sebagai faktor motivasi. Hesburgh menyimpulkan bahwa faktor-faktor seperti kondisi kerja dan upah harus diberikan secara memadai untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan kerja. Namun, pemberian ini tidak lantas membuat karyawan akan secara otomatis merasa puas. Mereka akan menjadi puas dalam bekerja, ketika kepadanya diberikan faktor-faktor yang mampu memotivasi mereka untuk bekerja seperti pemberian tanggung jawab kepada karyawan. Jika seorang manajer mau memberikan tanggung jawab atau pengakuan kepada karyawannya, maka manajer tersebut akan lebih mudah meningkatkan kepuasan karyawan dan akhirnya akan memotivasi karyawan untuk dapat bekerja dengan lebih produktif. 4. Teori X dan teori Y dari McGregor. Douglas McGregor juga memberikan sumbangan bagi teori motivasi dengan mengembangkan teori X dan teori Y. Teori X, karyawan pada umumnya tidak suka bekerja, dan akan menghindari dari kerja atau tanggung jawab kerja jika dimungkinkan. Teori Y, karyawan mau bekerja dan lebih suka lagi jika kepadanya diberikan kepercayaan atau tanggung jawab kerja. Cara penyedia atau pengawas dalam memandang karyawannya dapat berpengaruh terhadap cara pengawas tersebut dalam memperlakukan karyawannya. Pengawas yang percaya pada teori X akan melakukan pengawasan yang sangat ketat bagi bawahannya dan juga tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan untuk karyawannya. Karyawan menurut penganut teori X ini hanya akan berkinerja dengan baik jika mereka diawasi secara ketat. Karyawan tidak bisa dibiarkan menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya. Sebaliknya, pengawas yang menganut teori Y akan lebih banyak mendelegasikan kewenangan kepada karyawannya sebab pengawas tersebut memandang karyawan sebagai pihak yang bisa diberi tanggung jawab. Pengawas model ini juga akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi karyawannya untuk menunjukkan kreativitasnya. Jika karyawan diberikan wewenang dan kepercayaan yang cukup, maka mereka akan lebih mampu untuk menampilkan prestasi kerja yang baik. Dengan pemberian wewenang, tanggung jawab dan kepercayaan, akan meningkatkan kepuasan kerja mereka sehingga karyawan akan lebih termotivasi dalam bekerja. Dalam perkembangannya, dikembangkanlah teori Z. Teori ini berdasar pada gaya manajemen Jepang yang memungkinkan para karyawan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Model manajemen Jepang adalah manajemen kolektif di mana pengambilan keputusan melibatkan lebih banyak pihak untuk berpartisipasi.
Partisipasi akan meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. 5. Teori harapan. Teori harapan, ekspektasi teori, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh karyawan dipengaruhi oleh imbalan, reward, yang diharapkan akan didapat oleh karyawan tersebut jika melakukan pekerjaan itu. Oleh karenanya, karyawan akan lebih termotivasi apabila diberikan imbalan yang memadai atas hasil kerjanya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan teori harapan ini. Pertama, imbalan yang diberikan harus sesuai yang diinginkan oleh karyawan. Jika diberikan suatu imbalan, namun imbalan tersebut sebenarnya kurang diinginkan karyawan, maka pemberian imbalan itu juga tidak akan memberikan motivasi. Misalnya seorang manajer puncak akan senang jika hasil kerjanya diakui oleh rekan sejawatnya, bukan dalam bentuk materi. Namun, seorang karyawan tingkat dasar lebih menginginkan imbalan yang berwujud materi daripada hanya penghargaan atau pengakuan semata. Karyawan harus memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki peluang yang cukup untuk mendapatkan imbalan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan memiliki 10.000 orang karyawan. Dari 10.000 karyawan tersebut hanya satu orang yang akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Karyawan yang merasa bahwa kecil kemungkinannya untuk mengalahkan 9.999 orang karyawan yang lain untuk mendapatkan bonus tersebut, akan merasa tidak termotivasi oleh adanya pemberian imbalan bonus tersebut. 6. Teori keadilan. Teori keadilan, equity theory, tentang motivasi berpendapat bahwa pemberian kompensasi bagi karyawan haruslah adil atau sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan karyawan pada organisasi perusahaan. Jika karyawan merasa diberi kompensasi yang kurang, mereka akan menuntut lebih. Jika tambahan kompensasi tidak diberikan, maka mereka akan mengurangi besarnya kontribusi mereka kepada perusahaan. Teori keadilan menekankan bahwa karyawan dapat menjadi tidak puas dengan pekerjaannya jika mereka merasa tidak diberi kompensasi yang adil atas apa yang telah mereka kerjakan. Masalah yang ada dalam teori ini adalah, terkadang apa yang dipersepsikan oleh pihak pengawas sudah adil, namun sebaliknya menurut persepsi karyawan apa yang diberikan oleh perusahaan belum cukup adil. Ada perbedaan persepsi di sini antara pengawas atau pemilik perusahaan dengan karyawannya menyangkut adil tidaknya suatu kompensasi. 7. Teori penguatan. Teori penguatan atau paksaan, reinforcement theory, menyatakan bahwa penguatan akan dapat mempengaruhi perilaku dari karyawan. Penguatan positif, seperti pemberian imbalan bagi prestasi yang tinggi akan memotivasi karyawan. Imbalan tersebut bisa berwujud materi ataupun non-materi. Sedangkan penguatan negatif, misalnya pemberian hukuman bagi pelanggar tata tertib perusahaan, akan mendorong karyawan untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif buat perusahaan. Jika ada karyawan yang berkinerja buruk tidak mendapatkan hukuman atau penguatan negatif, maka karyawan yang lain akan beranggapan bahwa karyawan tersebut mendapatkan perlakuan yang istimewa dan sebagai akibatnya akan menurunkan motivasi karyawan secara umum dalam bekerja. Itulah materi pengantar administrasi niaga topik ke-28 dari 60 topik. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.